Halo teman-teman, selamat datang di channel KNF. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget. Namun sebelum kita lanjut, teman-teman di rumah jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Pada tahun 1961, di kota Newcastle, Inggris, terlihat ada seorang kakek-kakek bernama Kempton sedang mengetik sebuah naskah drama. Kempton adalah seorang penulis freelance. Pagi itu, setelah menyelesaikan pesanan tulisan, Kempton lalu mengirimnya lewat kantor pos. Kempton ini orangnya humoris, kasir yang jutek aja bisa senyum gara-gara Kempton melawak. Di jalan pulang, Kempton melihat petugas sedang mengetuk rumah-rumah warga untuk menagih pajak. Karena takut ditagih juga, dia langsung lari ngumpet di telepon umum pura-pura nelpon. Di sisi lain, karena penghasilan Kempton dari menulis naskah tak begitu besar, istri Kempton yang bernama Doroy harus bekerja juga jadi pembantu di rumah istri pejabat bernama Goling. Waktu lagi bersih-bersih, Nyonya Goling memberitahu ada lowongan kerja di toko baju kenalannya. Siapa tahu suami Dorothy mau melamar ke sana. Mendengar itu, Dorothy tersenyum senang, punya majikan baik hati. Siangnya di jalan pulang, anak Kempton yang bernama Jackie melihat para petugas sedang merazia pajak TV ke rumah-rumah warga. Ia pun bergegas pulang. Di rumah, Kempton menyuruh Jackie mengulur waktu 5 menit aja sampai dia selesai melepas colokan antena TV berbayar. Setelah cukup mengulur waktu, petugas selalu masuk. Namun, meski sudah berusaha, diakali petugas tetap menangkap Kempton karena ketahuan tak memiliki surat izin menonton siaran TV berbayar dan terpaksa harus dihukum penjara. Pada masa itu, di Inggris tontonan TV gratis cuma ada satu channel aja, yaitu channel nasional kayak TVRI. Agar bisa nonton siaran TV berbayar seperti BBC, warga wajib punya surat izin menonton dan membayar pajak setiap bulan-bulannya. Jika melanggar, maka akan didenda atau dihukum penjara 2 minggu. 2 minggu kemudian, pagi-pagi setelah bebas, Jackie menjemput sang ayah. Sebelum pulang, mereka berdua mampir ke makam putri Kempton. Di depan makam, Kempton sedih dan bilang kalau dia kangen banget. Dia masih merasa bersalah dulu putrinya akibat jatuh dari sepeda yang dia belikan. Di rumah saat nonton siaran TV nasional, ada berita tentang wali kota yang sedang konferensi pers membahas tentang lukisan antik karya seniman bernama Goya. Karena lukisan Goya adalah lukisan bersejarah, pemerintah sampai rela mengeluarkan dana sebesar 140.000 rial atau sekitar 2 miliar demi merawat dan menjaga lukisan tersebut. Melihat berita itu, Kempton kaget sekaligus kecewa. Lebih baik uang itu digunakan untuk meringankan beban membayar pajak siaran TV berbayar agar para lansia miskin dan veteran yang dulu telah berjuang mengorbankan nyawa di medan perang bisa bersantai di rumah menikmati hiburan TV gratis. Kempton lalu bertekad akan mulai berdemo untuk memperjuangkan kebebasan pajak TV bagi para lansia miskin. Beberapa hari kemudian, Kempton mendapat pekerjaan menjadi supir taksi, tapi karena orangnya nggak diem selama nyetir, dia terus mengajak ngobrol sampai bikin si penumpang risih. Di sisi lain, saat Dorothy sedang membantu merapikan gaun Nyonya Goling cerita tadi di koran dia baca berita soal Kempton yang dipenjara gara-gara nggak bayar pajak TV. Mendengar itu, Dorothy panik dan memohon jangan dipecat. Ia minta maaf telah membuat Nyonya Goling malu karena punya pembantu istri mantan narapidanya. Nyonya Goling pun berusaha menenangkan. Dia sudah menganggap Dorothy seperti keluarga sendiri. Justru dia ada di pihak Kempton. Pajak TV memang memberatkan para lansia miskin. Ucapan majikannya itu membuat Dorothy lega. Malamnya di rumah, ketika Kempton dan juga Dorothy sedang makan malam, anak tertua mereka yang namanya Kenneth pulang bersama Jackie. Karena Kenneth jarang pulang, mereka semua pun menghabiskan waktu bersama sambil menikmati bir. Esok hari di tempat kerja saat sedang mencuci mobil, Kempton dipanggil ke ruangan atasan. Atasan bilang dia sering dapat komplain dari penumpang tentang sikap Kempton yang terlalu banyak ngobrol saat sedang menyetir.
Campton juga sering nganterin orang tua di pinggir jalan secara gratis, cuma gara-gara kasihan. Karena tak ingin perusahaannya rugi, atasan pun memecat Campton. Sepulang dari sana, siangnya Campton bersama Jackie demo di jalan dekat pasar menuntut kebebasan pajak TV bagi warga miskin lanjut usia serta veteran perang. Namun sayang, demo mereka cuma ditonton anak kecil doang. Orang-orang lain terlihat tak peduli. Waktu Nyonya Goling melihat aksi mereka, dia memutuskan ikut tanda tangan petisi. Meski ditertawakan orang, tapi Campton tetap sabar mencari dukungan sampai rela kehujanan. Di tengah hujan deras, kebetulan Dorothy lewat. Melihat aksi suaminya, Dorothy cuma bisa istighfar. Keesokan harinya, Campton masih belum menyerah. Kali ini, dia bahkan pergi keluar kota, tepatnya di kota London, untuk demo di kantor TV nasional. Elected representative, fellow citizens, friends, lend me your ears. Saat sedang istirahat sambil baca koran, di koran itu ada berita tentang lukisan Goya. Seketika, Campton dapat ide. Pagi-pagi, berita tentang hilangnya lukisan Goya membuat gempar seluruh kota London. Pihak kepolisian menjelaskan, dari hasil penyelidikan mereka yakin pelakunya pasti adalah sindikat pencuri profesional karena berhasil masuk galeri seni yang dijaga ketat tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di sisi lain, di kamar atas, Campton dan juga Jackie terlihat sedang mengamati lukisan Goya. Karena takut ketahuan, Dorothy, Jackie membuat kotak rahasia untuk menyembunyikan lukisannya di lemari. Campton juga sudah menyiapkan surat untuk pemerintah bertuliskan bila ingin lukisannya kembali, maka Campton memohon agar dana perawatan lukisan sebesar tersebut dialihkan jadi subsidi pajak TV. Di tengah obrolan, tiba-tiba Dorothy pulang. Campton dan Jackie pun buru-buru turun mengalihkan perhatian. Melihat tuh bocah berdua pakai sarung tangan, Dorothy curiga ada apa di atas. Malamnya, waktu lagi santai nonton TV, Dorothy bertanya kepada Campton sembunyikan. Dengan panik, Campton berusaha mengalihkan pembicaraan dan keluar untuk mengirim surat ke pemerintahan. Saat suaminya pergi, diam-diam Dorothy ke kamar atas. Beruntung, dia tak menemukan lukisan tersebut. Beberapa hari kemudian, di kantor polisi terlihat detektif bersama seorang ahli psikologi sedang menganalisa surat kiriman dari si isi pencuri. Tapi karena tulisannya jelek kayak tulisan bocah, mereka menganggap mungkin surat itu cuma surat dari orang iseng aja yang ngaku-ngaku pencuri. Di sisi lain, sekarang Campton sudah dapat kerjaan baru di pabrik roti. Tapi gara-gara kerjanya sambil ngobrol terus, di hari pertama dia udah dapat teguran atasan. Sepulang dari kerja, ketika memeriksa beberapa koran, Campton kecewa kenapa tak ada berita yang membahas surat kirimannya sama sekali. Campton pun kesal, lalu pulang dan menulis surat baru lagi. Di surat kali ini, agar lebih meyakinkan, dia menambahkan tempelan kertas label dari lukisan Goya. Setelah menerima surat kedua, kepala polisi serta wali kota mulai menanggapi serius. Wali kota tak mau tahu, pokoknya kepolisian harus segera menangkap pelaku. Sementara itu, di pabrik roti, ketika Campton sedang istirahat bersama teman-temannya, atasan datang lalu menyuruh mereka lanjut kerja. Campton pun mencoba membela hak jam istirahat para pekerja, namun karena berani melawan perintah atasan, dia jadi dipecat. Di jalan pulang, Campton sengaja membeli oleh-oleh roti agar Dorothy tak curiga kalau dia baru saja dipecat. Sesampainya di rumah, Campton kaget kenapa ada polisi menggeledah kamar atas. Ternyata pihak kepolisian sedang menggeledah satu persatu rumah warga di kota Newcastle, tempat asal si pencuri mengirim surat. Kenneth dan pacarnya yang bernama Papela juga ada di sana. Setelah pergi, Campton lega lukisannya tak ketahuan. Malam hari, mereka semua
kumpul di ruang TV sambil kenalan sama Pamela. Kenneth lalu minta izin agar Pamela dibolehkan menginap di rumah sementara waktu sebelum dia kembali kerja keluar kota lagi. Dorothy pun mengizinkan. Subuh-subuh seperti biasa, Dorothy bangun duluan dan menyiapkan sarapan. Biar nggak ketahuan, Kempton pura-pura berangkat kerja. Waktu Pamela sedang iseng melihat kamar atas, dia tertarik dengan lemari di sana. Ketika dibuka, Pamela kaget. Di sisi lain, saat Kempton baru aja narik uang dari bank, Jackie datang menunjukkan suatu berita koran. Di berita itu, polisi berjanji akan mengabulkan tuntutan Kempton jika lukisannya dikembalikan dengan polos. Kempton merasa sangat senang. Akhirnya perjuangan demi para lansia miskin membuahkan hasil. Namun, di tengah kegembiraan, baru sadar bisa jadi itu cuma jebakan. Kempton pun mencoba menenangkan. Niat baik pasti selalu ada jalannya. Malamnya, karena masih senang dengan berita tadi siang, Kempton mengajak keluarganya makan-makan di restoran. Waktu sedang memesan makanan, Pamela menghampiri. Pamela lalu bilang, dia sudah tahu semuanya. Dia sudah tahu kalau Kempton lah pencuri. Bila lukisan di lemari kamar atas tak segera dikembalikan, maka demi kebaikan semua, dia terpaksa akan melapor ke polisi. Mendengar itu, Kempton terdiam. Ia lalu memberitahu Jackie soal ucapan Pamela tadi dan menyuruhnya mengulur waktu menahan semua orang di sini, sementara dia akan pulang duluan untuk menyembunyikan lukisan di tempat lain. Sesampainya di rumah, waktu sedang membungkus lukisan, tiba-tiba Dorothy datang mempergoki Kempton. Dorothy tak menyangka ternyata selama ini suaminya adalah buronan pencuri yang dicari-cari polisi, bahkan sampai menghebohkan satu negara. Meski Kempton sudah berusaha menenangkan dan menjelaskan kalau semua ini dia lakukan demi memperjuangkan hak-hak masyarakat lansia, Dorothy tetap syok. Keesokan paginya, di galeri seni, ketika Kempton mengembalikan lukisannya, ternyata dia dijebak. Beberapa hari kemudian, terlihat ada seorang pengacara bernama Jeremy menemui Kempton di penjara. Jeremy menjelaskan kemungkinan Kempton bisa bebas sangatlah kecil, tapi mereka tetap tak boleh menyerah. Ia janji akan berusaha membantu semaksimal mungkin asalkan Kempton mengikuti arahannya. 1 minggu berlalu, hari persidangan pun tiba. Setelah saling memperkenalkan diri, hakim lalu menghujani Kempton banyak sekali pertanyaan. Sesuai arahan Jeremy, Kempton berusaha menyangkal semua tuduhan hakim. Jaksa penuntut kemudian mendatangkan saksi-saksi ahli. Saksi demi saksi bergantian menjelaskan teori mereka untuk menyudutkan Kempton. Beruntung, Jeremy dan juga Kempton bisa tenang membela diri tanpa terpancing. Di rumah yang Jeremy yang sudah tak tahan lagi berbohong jujur, dia memberitahu ibu kalau sebenarnya si pencuri lukisan bukanlah ayah, tapi dia. Mendengar pengakuan barusan, lagi-lagi Dorothy syok. Seperti ibu-ibu pada umumnya, dia tak menyangka anaknya adalah seorang pencuri. Jackie menjelaskan selama ini dia kasihan melihat ayah dan ibunya hidup miskin. Sebagai anak, Jackie merasa malu tak bisa membantu orang tuanya. Jadi dia nekat mencuri lukisan negara untuk mendukung perjuangan ayah agar lansia miskin termasuk keluarga mereka bisa mendapat hiburan tontonan TV gratis di masa tua. Jackie menjelaskan hari itu waktu dia sedang menemani ayah demo di kota London, dia diam-diam menganalisa keadaan galeri seni. Setelah dapat celah, malamnya dia menyelinap masuk lalu berhasil mencuri lukisannya. Jika ayah sampai kalah sidang dan dihukum, maka dia bukan dihukum karena mencuri, tapi dihukum karena melindungi anaknya, melindungi keluarganya, atau lebih tepatnya, ayah dihukum karena memperjuangkan hak-hak masyarakat lansia. Mendengar cerita Jackie, Dorothy pun merasa bersalah. Esok pagi persidangan kembali digelar. Jackie dan Nyonya Goling juga hadir di sana. Di sidang kali ini, Kempton disuruh menceritakan perjalanan hidupnya agar juri bisa menilai kepribadian asli Kempton. Karena itu, kakek orangnya lucu banget. Semua orang di persidangan tertawa ngakak mendengar kisah hidup Kempton.
Campton juga menjelaskan alasannya mencuri lukisan cuma gara-gara kecewa. Dia kecewa saat menonton berita TV tentang dana sebesar itu yang perintah digunakan untuk lukisan bersejarah, padahal dia adalah veteran perang dan bagian dari sejarah juga, tapi tak pernah dipedulikan pemerintah. Pikirannya sederhana, bila uang sebanyak itu diinvestasikan ke bank lalu dapat bunga 10% setiap tahun, maka bunga keuntungan 10% itu sudah lebih dari cukup jika digunakan untuk memberi subsidi siaran TV gratis bagi para lansia miskin serta veteran perang Inggris. Mendengar niat baik Campton, orang-orang terharu. Di momen itu, para juri jasa dan hakim mulai luluh. Mereka tahu sebenarnya Campton ini orang baik. Ketika sedang istirahat di penjara, Jeremy bilang kalau setelah ini mereka harus bersiap menghadapi keputusan sidang. Di tengah obrolan, Dorothy datang menjenguk. Dorothy minta maaf telah menuduh Campton pencuri, bila dari awal tahu yang sebenarnya dia pasti akan berada di samping suaminya, melewati masalah ini dengan bersama. Dengan santai, Campton memaafkan. Yang berlalu biarlah berlalu. Mereka pun baikan. Tak lama kemudian, sidang kembali dilanjutkan. Jeremy lalu berpidato untuk meyakinkan juri. Ia berusaha menceritakan tentang bagaimana sulitnya kehidupan masyarakat lansia, miskin, dan veteran perang melakukan semua ini. Dia hanya seorang kakek tua yang sedang melakukan semua ini. Itu adalah pertanda bahwa kepedulian kita kepada sesama telah hilang. Baginya, Campton bukanlah pencuri. Dia hanya meminjam lukisan bersejarah negara sebentar demi menolong orang lain dan menyadarkan kita semua. Mendengar ucapan Jeremy, seluruh orang dalam persidangan terdiam malu. Selesai pidato, hakim lalu meminta para juri berdiskusi di ruang khusus untuk mengambil keputusan. Selama menunggu, Campton dan juga Jeremy makan sandwich bareng. Mereka berdua tak terlihat tegang sama sekali, seakan sudah pasrah menerima hasil akhir. Sorenya, semua pihak kembali berkumpul memasuki ruangan sidang. Hakim kemudian meminta kedua juri membacakan hasil keputusan. Di tengah keheningan, ketua juri menyatakan bahwa kakek tak bersalah. Guilty. On the charge, creating a public nuisance by guilty or not guilty? Not guilty. On the charge of demanding money with menaces for the view the portrait, do you find the defendant Not guilty. Silence in court. We'll have silence. I'm not going anywhere. Selesai sidang, setelah membereskan barang-barang, Campton dan Dorothy pulang. Di rumah, kedua putra Campton menyambut lalu mengajak minum-minum untuk merayakan kepulangan sang ayah. 4 tahun kemudian, suatu malam saat Campton dan Dorothy nonton bioskop berduaan, di salah satu adegan film terlihat ada aktor yang sedang memandangi lukisan Goya. Si aktor lalu berkata, lukisan mahal seperti ini harusnya disimpan di lemari agar tak dicuri. Mendengar itu, sambil tertawa Campton bilang, dimanapun disimpan, dia dan juga Jackie pasti bisa mencurinya. Nah, gimana nih teman-teman? Untuk ceritanya sudah berakhir. Sebenarnya hal ini tidak dibenarkan ya ketika seseorang mencuri. Tapi mungkin karena ini hanya film, jadi ya kelihatannya seru ya. Buat kalian yang mungkin penasaran dengan alur film yang lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.